Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial menganalisis regresi linier berganda dalam aplikasi SPSS 25. Di sini ada asumsi ordinary least square. Selanjutnya, untuk menganalisis regresi linier berganda, kita harus menguji statistiknya berada dalam daerah kritis. Yang pertama dengan koefisien determinasi, yang kedua dengan melakukan uji statistik F, dan yang ketiga melakukan uji statistik T. Yang pertama, kita buka datanya di aplikasi SPSS, dan ini dia datanya. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Di variabel Y kita masukkan ke dependent, kemudian variabel X1, X2, dan X3 kita masukkan ke independent. Selanjutnya kita klik OK. Hasil outputnya seperti ini. Ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Tabel inilah yang akan kita gunakan untuk menguji regresi linier bergandanya. Yang pertama, kita melakukan uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variasi variabel Y. 0 kurang dari R kuadrat kurang dari 1. R kuadrat kecil berarti kemampuan variabel X dalam menjelaskan variasi variabel Y amat terbatas. R kuadrat mendekati 1 berarti variabel X memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel Y. Kelemahan R kuadrat adalah bias terhadap jumlah variabel X yang dimasukkan model. Setiap penambahan variabel X, maka R kuadrat pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak, sehingga dianjurkan menggunakan adjusted R kuadrat pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Karena adjust R kuadrat dapat naik atau turun apabila ada penambahan variabel X dalam model. Jika adjust R kuadrat bernilai negatif, maka bisa dianggap bernilai 0. Selanjutnya, kita lakukan analisis determinasinya. Kita copy model summary, kita masukkan untuk kita analisis di Microsoft Word. Ini sudah saya masukkan datanya, dan kita analisis pengolahan datanya. Di sini ada koefisien determinasi, nilainya adalah 0,067. Artinya, kemampuan model dalam menerangkan variabel Y adalah sebesar 16,4% dari R square. Kemudian, adjust R kuadrat sebesar 0,067, artinya 67% variasi IP dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 67% sama dengan 33%. Dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Kemudian standar error of the estimate sebesar 0,29489. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel Y. Sedangkan korelasi nilainya adalah 0,04. Selanjutnya kita melakukan uji statistik. Kita copy ANOVA, kita analisis datanya. Nih, H0, B1 sama dengan B2, sama dengan B3, artinya tidak ada pengaruh secara serempak
variabel X terhadap variabel Y. H1, B1 tidak sama dengan B2, B2 tidak sama dengan B3, artinya ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. Di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikannya adalah 0,193. Karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Selanjutnya kita melakukan analisis datanya dengan melihat nilai signifikansinya, atau disebut dengan uji T atau uji parsial. Kita lihat nilai signifikansinya. Kemudian untuk variabel X1, H0 B1 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel X1 terhadap Y. Kemudian H1, B1 tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh antara variabel X1 terhadap Y. Untuk variabel yang lain, B-nya menyesuaikan nilai signifikansinya. Yang pertama yaitu nilai signifikansi X1 sebesar 0,364 lebih besar dari 0,05. Artinya terima H0 atau tidak ada pengaruh. Kemudian X2 nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya terima H0 atau tidak berpengaruh. Kemudian X3 nilai signifikansinya juga lebih besar dari 0,05, artinya terima H0 atau tidak berpengaruh. Persamaan regresinya secara lengkap itu tadi kita melakukan 3 analisis datanya, yaitu dengan menggunakan determinasi, kemudian uji T, dan uji F. Kemudian signifikansikah semua variabelnya ada yang signifikansi, juga ada yang tidak signifikansi. Kemudian bagaimana kesimpulan uji serempak? Kesimpulannya uji serempak tadi banyak yang tidak berpengaruh, artinya antara variabel Y dengan variabel X tidak memiliki pengaruh yang cukup besar, artinya terima H0. Selanjutnya dalam analisis ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama yaitu variabel yang tidak signifikan memang tidak menyumbangkan informasi tentang Y, seperti pada uji parsial tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada multikolinearitas. Maksudnya itu perlu melakukan uji multikolinearitas. Yang kedua, uji autokorelasi. Demikianlah tutorial dari saya, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.